Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin kita akan lebih banyak ditanya jawab terkait dengan ya masalah-masalah sehari-hari yang Bapak Ibu ada, boleh. Dan tambahan dari Bante mengenai Mahasamaya Sutta, ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana dan membaca Mahasamaya Sutta. Dan mungkin juga kemarin Bante agak agak kaku bacanya, karena dulu Mahasamaya Sutta ini sering sekali dibaca di Thailand ya, waktu kita di wihara hutan. Setiap uposata ya wajib baca ini. Jadi setiap uposata kita baca Mahasamaya Sutta, dan setelah di Indonesia ya sudah jarang bacanya ya. Nah, jadi tapi nanti kita coba, mudah-mudahan setiap hari Sabtu, nah kita coba baca biar kita semua dapat manfaat. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu yang mengikuti bagaimana pembacaan dari Mahasamaya Sutta, di mana banyak sekali grup dan nama para dewa, dan di situ Buddha menyebutkan satu persatu. Jadi dewa-dewa mana, ya itu Buddha menyebutkan satu persatu. Dan di situ pada akhir daripada khotbah, di mana para makhluk yang berada di situ, banyak dari mereka ya yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Dan terutama yang dihitung mereka yang menjadi arahat dibilang 100.000 crore ya, sekitar 1 triliun makhluk ya yang menjadi. Nah, kenapa para makhluk ini kemudian mereka mencapai tingkat-tingkat pencerahan? Karena padahal Sang Buddha kalau secara di sutta hanya sekilas kita baca bahwa hanya menyebut ya nama ini datang, tetapi inti dari pembahasan sutanya itu nggak ada ya. Jadi hanya lebih ke membahas yang datang ini. Nah, setelah kenapa mereka dapat mencapai tingkat-tingkat pencerahan, tadi Bante lagi lihat lagi mengenai komentarnya, ada dari satu Sayadaw. Di situ Sayadaw bilang bahwa di situ kita melihat bahwa bagaimana Buddha ya, walaupun para dewa itu istilahnya memiliki tingkatan di bawah Buddha, tetapi Buddha dengan mengucapkan ya nama para dewa asalnya, dan para dewa ini merasa gembira, bahagia. Setelah para dewa ini bergembira, kemudian seketika kesombongan mereka berkurang, dan karena kesombongan mereka berkurang, karena mereka terlanjur bahagia, mereka siap untuk menerima Dhamma. Ya, jadi di situ yang alasan salah satu bagaimana Buddha dengan rendah hati mengucapkan ini nama-nama para dewa, sehingga para dewa yang hadir kemudian mereka merasa senang dan bahagia. Yang kedua adalah nama-nama dewa yang disebut oleh Sang Buddha, kita baca dari awal itu adalah yang dari urutan paling rendah ke yang paling tinggi ya. Jadi dari alam Catumaharajika Dewa sampai ke alam yang paling tinggi. Ya, disebut salah satu Brahma yang paling tinggi ada nama Brahma Harita ya, yang paling tinggi yang hadir di situ. Nah, dan akhirnya Bapak Ibu mereka semua kemudian ya mencapai tingkat kesucian karena mereka memiliki batin yang sudah siap untuk mendengarkan Dhamma. Dan selain hanya membahas Mahasamaya Sutta, Buddha juga membahas mengenai beberapa sutta lainnya, ada sekitar 5 sutta di situ dibahas. Dan sutta ini dibahas berdasarkan kelompok para makhluk ya. Jadi misalnya ada para dewa yang memiliki kebanggaan, nah mereka dikasih sutta yang ini, dan masing-masing per kelompok sesuai dengan kemampuan dan batin mereka masing-masing. Jadi ini mengenai asal-usul daripada Mahasamaya Sutta. Yang kedua Bapak Ibu,
di Myanmar sendiri, ya di Myanmar sendiri ada satu Bante. Nah dia tinggal di goa, ya dia tinggal di goa. Kemudian dia di goa dan dia membaca sutta ini, ya Mahasamaya Sutta ini. Dia membaca Mahasamaya Sutta di goa. Dan setelah membaca sutta ini, jadi wihara itu ya ada di dekat goa ya. Setelah membaca sutta ini, kemudian terdengar kata sadu dari seorang suara dewi ya. Nah Bapak Ibu kalau kita lagi baca parita gelap-gelap, kemudian ada tiba-tiba bilang sadu gitu, nah, bagaimana ya? Kalau mungkin kalau di Manado masih oke, karena di sini pinggir jalan besar ya, mobil busnya lebih banyak. Tapi kalau mungkin, nah ini mobil busnya besar, jadi kadang-kadang kaca tuh goyang, ya bergetar. Tetapi kalau di CPS kan di Panyasika itu sepi banget. Jadi kalau malam tiba-tiba ada bilang sadu itu kita bisa kaget juga ya. Nah jadi Bapak Ibu, setelah mendengarkan kata sadu, Bantenya ingatlah ini kan dia sendiri. Siapa yang bicara? Nah kemudian di cerita ini Bante tersebut berkata, siapa yang berbicara kata sadu ini? Ya. Nah kemudian muncullah seorang dewi ya. Dewi itu kemudian berkata bahwa saya berterima kasih kepada Bante ya karena Bante telah mengulangi Mahasamaya Sutta ini dengan baik. Terus Bantenya tanya, kenapa kamu tahu sutta ini dengan baik? Nah kemudian Dewi ini bercerita bahwa di dalam ketika Sang Buddha membacakan sutta ini ya 2600 tahun yang lalu, salah satu yang hadir di situ adalah Dewi ini. Ya, Dewi ini juga hadir mendengarkan sabda dari Sang Buddha. Namun Bapak Ibu, karena Dewi ini dia tidak memiliki ya seperti dewa yang lain ya, tingkatannya mungkin rendah sehingga dia tergeser. Ya jadi dia tergeser, bahkan tergeser sampai ke daerah selat itu ya, selat Hindia. Ya di teks ada dibilang bahwa dia tergeser di dekat-dekat Sri Lanka ya, sampai air segini dia, seleher dia. Anda bayangkan Kapilavastu itu ada di tengah daripada Nepal ya, tengah-tengah daripada Nepal, India tengah ya. Kita mau tarik kalau garis sampai ke Sri Lanka, ya kita mau tarik garis ke Sri Lanka itu jauh sekali, ya Anda bayangkan. Jadi makanya kemarin dibilang bahwa makhluk yang hadir itu sangat banyak, bahkan satu helai rambut pun itu nggak bisa duduk makhluknya ya, karena sudah sangat padat. Apalagi dewa dewi yang secara posisi ya mungkin mereka di tingkatan surganya kecil, maka mereka geser ya. Nah sampai Dewi itu cerita bahwa saya sampai jauh ya, sampai sampai berdiri di dekat sini ya, sampai dia bilang air laut itu sudah sampai di leher dia ya. Namun yang heran dia bilang ketika Sang Buddha berbicara sutta ini seakan-akan Sang Buddha itu ada di depan si Dewi. Ya jadi seperti hari ini Bante berbicara ke Bapak Ibu langsung lihat Bante di depan. Padahal Bapak Ibu mungkin ada yang di Medan, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, tetapi langsung seperti itu ya. Jadi kita melihat bahwa ketika ya kemarin Bante sudah cerita bahwa bagaimana Sang Buddha memperhatikan pikiran dari semua makhluk yang hadir ya. Jadi saking dia melihat Sang Buddha melihat pikiran makhluk yang hadir, ya bahkan si Dewi itu bilang bahwa Sang Buddha itu muncul di depan dia, ya seakan-akan ketika Sang Buddha bicara, Dewi itu langsung Sang Buddha itu berbicara langsung sama si Dewinya. Dan ketika selesai Sang Buddha ceramah, kemudian Dewi ini merasa bahagia ya bersama dewa-dewi lainnya. Nah kemudian si Bante tersebut bertanya, oh kalau Dewi hadir di situ,
Berarti Dewi sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Dewi itu serempak langsung Dewi itu langsung bilang, oh bukan, saya belum arahat. Terus ditanya kembali, Anagami, bukan. Sakadagami, bukan. Dan yang terakhir ditanya, Anda mencapai Sotapanna? Dan kemudian Dewi itu hanya malu ya, dia cuma beranjali dan dia cuma bilang, ya saya sudah mencapai itu, Sotapanna. Dan kemudian Bante bertanya, kenapa kamu sebagai Sotapanna mengucapkan kata sadhu? Karena Dewi ini bilang, apa yang Bante bacakan adalah sesuai dengan apa yang dia dengar dulu. Ya, jadi apa yang dia dengar dulu, misalnya Mahasamaya Sutta yang begitu lengkap, sama dengan yang Bante bacakan. Makanya saya bahagia karena saya dapat mendengarkan sutta ini yang kedua dari Bante. Dan Bante membacakan dengan lengkap sehingga saya mengucapkan kata sadhu, ya, karena itu. Nah, kemudian Bantenya berkata, kalau begitu saya mau lihat wujud daripada Dewi. Dewi itu cuma bilang, saya nggak mau menunjukkan wujudnya ya, tetapi saya bisa menunjukkan kelingking saya, ya. Kemudian Bantenya bilang, oh ya sudah, coba kamu tunjukkan kelingking kamu. Jadi begitu Dewi ini munculkan kelingkingnya, seketika goa yang begitu gelap menjadi sangat-sangat terang, ya, hanya baru dari kelingking. Nah, jadi Bapak Ibu, cerita di sini adalah apa? Ketika kita membaca doa, ya, di sini Anda membaca parita, mungkin juga liamkeng dan mantra. Nah, ini kita harus sungguh-sungguh. Anda bayangkan berapa banyak para dewa yang mungkin ada di sekitar rumah Anda, mungkin yang sekitar mereka tinggal di rumah dengan Anda, dan kita nggak tahu berapa banyak dari mereka yang mungkin sudah juga mendengarkan Dhamma ini. Nah, sehingga ketika kita mulai membacakan sutta dengan khidmat, dengan baik, dengan benar, maka bukan tidak mungkin, ya, seperti Bante tersebut juga, ya, Dewi tersebut turut berbahagia. Dan satu hal yang menarik dari pembicaraan ini adalah Dewi itu juga bilang kepada Bante ini bahwa, ya, tolong jaga perilaku, ya, sila dengan baik, sehingga suatu saat semoga juga Bante bisa mencapai itu, ya, tingkat-tingkat kesucian. Nah, jadi di sini ketika Anda membacakan doa dengan tulus, dengan baik, nah, siapa tahu, ya, para dewa yang pernah mendengarkan khotbah-khotbah atau sutta-sutta ini dari Sang Buddha langsung, ya siapa tahu mereka akan berada di situ. Dan siapa tahu ketika Anda punya problem, Anda punya masalah, mereka bisa membantu Anda. Jadi pandangan-pandangan yang keliru, kadang-kadang orang bilang bahwa khususnya yang yang kita di Theravada selalu bilang bahwa oh, Sang Buddha itu sudah parinibbana, sudah nggak bisa tolong kita. Ya, mungkin sudah nggak bisa tolong Anda, tetapi dewa-dewi yang sudah belajar Dhamma, mereka yang tahu, mereka yang sadar, mereka yang telah mencapai kesucian, mereka bisa bantu kita. Ya, oleh karena itulah sebagai umat Buddha, Bante bersyukur, ya, kita setiap hari sudah mulai memiliki habit yang baru, sudah mulai memiliki kebiasaan yang baru. Anda sudah sering, ya, mulai membaca doa, membaca parita, dan diharapkan, ya, Anda membaca dengan baik, kita sama-sama berlatih lebih baik lagi. Nah, sehingga kalau dengan doa yang baik, dengan ucapan yang baik, nah, secara tidak langsung kita berucap dan doa kita didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Dan semoga dengan kekuatan doa ini mereka semua turut berbahagia. Nah, jadi ini yang kita sampaikan yang ketika Bapak Ibu membacakan parita, ya. Jadi jangan membaca parita kalau kita ada perlu. Ya, kadang-kadang umat Buddha, aduh Bante saya sakit, bacain parita. Nah, buku sudah ada nggak mau baca. Ya, buku sudah ada nggak mau baca sendiri. Nah, itu, ya. Atau kadang-kadang
Bante lagi pusing, omset turun, ayo baca parita. Nah itu. Ya jadi jangan ada perlunya baru baca, tetapi tiap hari ya, tiap hari makin Anda baca, makin banyak ya hal-hal positif yang Anda ucapkan, yang Anda tanamkan, yang Anda bagikan. Nah, sehingga hal-hal positif ini akan membawa hal-hal yang baik juga di dalam kehidupan kita. Contoh nyata dari cerita Bante yang tadi. Ya, bagaimana seorang dewi yang sudah berusia jadi berapa ribu tahun ya? 2600 tahun, dan dia merasa bahagia. Ya, Mahasamaya Sutta ini diulangi ya di tempat itu. Nah, oleh karena itulah kita di sini ya masih, walaupun kita umat biasa, kita belum mencapai apapun, tetapi kita bisa berusaha sebaik yang kita mampu ya. Mungkin ini pembuka dari Bante. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bante persilahkan. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Facebook dari Saudara Limli. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya depan terhadap sikap mereka, perasaan atau sikap ego, wujud dari minda, keinginan sukar menerima hakikat kesalahan mereka sendiri. Cuma sampai waktu sesal dalam banyak tahunan, kenapa mereka suka terima hal ini? Sedang semua tiada apa tidak adalah kekal dalam perasaan mereka. Karena belum sampai masa. Adakah berhutang masa lampau dengan mereka? Dalam hati saya cuma tiada apa-apa, cuma ucapan dalam hati berkata semua Anda bahagia masa depan. Namo Buddhaya Bante, sadu, sadu, sadu. Baik, Bante baca ulang ya kalau dari Pak Lim biar ini. Ya, jadi kalau misalnya mungkin yang dari Pak Lim alami adalah bagaimana ya kita punya ego ya, suka menerima kesalahan dari orang lain yang sudah sangat banyak sekali ya. Ya, jadi kadang-kadang di dalam hidup kita ya kita tahu bahwa ya masalah datang silih berganti ya. Jadi ini ya di dalam hidup kita semua ya. Kadang-kadang juga Bante lihat ya seperti itu ya. Kadang-kadang dulu baik-baik saja, sekarang tidak baik. Ya, apalagi ketika keadaan berubah. Ya, ketika misalnya maaf dulu punya perusahaan yang besar, terus sekarang perusahaannya tutup karena COVID. Nah, jadi hidup berubah semua. Nah, sehingga hubungan rumah tangga harmonis dan seterusnya itu berantakan. Nah, jadi memang di dalam hidup kita semua ya pasti punya masalah masing-masing ya. Bante punya masalah masing-masing, Pak Lim, semua dari kita punya masalah masing-masing. Jadi yang harus kita pikirkan yang pertama adalah bahwa kita kalau lagu yang Bante ingat dulu you are not alone ya, Anda tidak sendiri. Jadi yang bermasalah di semua di manusia dan di semua alam adalah sama, semua memiliki masalah, semua memiliki penderitaan masing-masing. Dan yang kedua, bagaimana kita menyikapi permasalahan ini ya. Bagaimana Anda menyikapi masalah ini adalah kita tidak bisa lari dari penderitaan kita. Kita nggak bisa ya. Oleh karena itu ada juga judul satu lagu tuh dulu Bante suka nyanyi itu ya. Trouble is my friend. Jadi kita melihat bahwa penderitaan ini ya, masalah-masalah kita ini ya sudah jadikan teman. Jangan menolak ya. Ketika kita sudah berpikir bahwa saya nggak mau masalah ini muncul, kita akan lebih menderita.
Tetapi kalau kita bilang masalah ini muncul, jadikan sebagai teman. Karena kenapa? Kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Kita nggak bisa lari dari ini. Sehingga semua masalah yang muncul is my friend, adalah teman kita. Karena ini adalah hasil dari yang sudah kita perbuat. Ya, ini kalau kita bisa mengamati. Kalau kita belum bisa mengamati, kemudian yang berikutnya kita bisa lihat bahwa ketika kita punya masalah, siapa yang bikin masalah? Ya, siapa yang bikin masalah? Dia atau saya? Ya, kalau misalnya orang yang membuat kita masalah, berarti kita selain terima, kita menilai bagaimana cara kita untuk mengatasi, ya. Jadi di dalam pihak kita sebagai yang memahami Dhamma, ketika masalah muncul kita terima aja, ya, kita terima. Jangan buat masalah baru, jangan buat masalah baru, jangan dendam, ya, jangan tambah ngoceh, jangan tambah bikin viral, jangan tambah bikin hoax, nggak usah. Jadi ketika masalah itu muncul, terima aja. Kita sudah siap, ya, kita sudah siap. Karena kenapa? Buddha sudah bilang kan, life is suffering, inilah duka, ya. Jadi ketika kita memahami inilah duka, baik di dalam internal maupun eksternal diri kita, ketika masalah itu datang, kita sudah paham bahwa ya inilah duka, ya. Nah, setelah kita paham inilah duka, kemudian yang penting kita tidak bikin karma buruk yang baru. Kita tidak marah dia, tidak benci dia, ya, tidak usah bikin yang baru. Dan kemudian setelah kemudian kita tidak bikin masalah yang baru, terus apa yang Buddha ajarkan kepada kita? Ya, kita memaafkan dia, ya. Mungkin dia bikin ini kepada kita, dia bikin masalah, dia bikin trouble, dia bikin problem kepada kita karena kondisi dia saat itu, ya. Misalnya ada teman mungkin ada kita punya punya pelanggan yang ndak bayar utang sama kita. Nah, kemudian ketika dia nggak bayar utang, kita jengkel, ya, kita marah. Karena gara-gara dia nggak bayar utang sampai saya juga malu, ya, karena kita nggak ada dana lebih untuk bayar ke ini, ya, ke supplier misalnya. Nah, tetapi yang kita harus tahu bahwa kita nggak usah intimidasi dia misalnya di dalam bisnis, nggak usah intimidasi, nggak usah marah, nggak usah apa, ya, karena kita nggak tahu di dalam perusahaan dia, di dalam pribadi dia ada masalah apa yang kita nggak tahu, ya. Mungkin dia belum bayar karena orang tuanya lagi sakit, mungkin dia belum bayar karena anak mau sekolah, mungkin dia belum bayar karena dia sendiri lagi kesusahan. Nah, jadi kita harus memiliki positive thinking seperti ini, ya. Di dalam masalah rumah tangga juga sama, ya. Ketika mungkin pendapatan suami istri turun, ya, kita juga bisa melihat bahwa aduh, kenapa pendapatan turun. Jangan saling menyalahkan. Ini gara-gara papi sih gak bisa kerja, ya, atau marah ke mami sih boros belanja tas terus. Nah, jangan marah-marah, ya. Jadi ketika ada masalah, bicara baik-baik. Jadi kita berbicara baik-baik bahwa munculnya bagaimana, ya. Oh, ternyata pendapatan turun, terus mami beli tas, pas lah. Jadi yang salah siapa? Dua-dua yang salah, bukan mami beli tas yang salah. Ya, bukan juga suami yang nggak bisa kerja. Jadi jangan salah-salahan begitu, ya. Ketika ya kita mau beli tas, beli aja, tapi jangan salahin suami, ya. Nah, kita juga karena nggak bisa kerja, pendapatan menurun, kita juga nggak bisa salahin istri yang mau beli tas. Jadi saling mengintrospeksi diri, ya. Ketika kita punya masalah, kita mesti lihat berdua. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, maka masing-masing pihak bisa menerima masing-masing punya kesalahan. Tetapi kalau misalnya belum menerima, ya, kita pokoknya jangan bikin baru. Kita berpikir yang positif, ya. Dan ketika ada orang yang memusuhi Anda, ya, sirik sama Anda, pokoknya Anda harus ingat, ya, sirik sama Anda, kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Oh,
syukur ada CCTV baru pasang. Jadi kalau Anda mau gerak sedikit sudah ada CCTV tuh ngoceh-ngoceh kan. Nah itu, jadi kita syukur, oh ini ada CCTV. Oh Ono, si Ono nih CCTV nih, lihat terus ke saya. Nah jadi kita bersyukur, kita ada yang perhatikan. Ya kan, biasanya kan manusia mencari perhatian. Ini sudah ada yang memperhatikan Anda. Jadi kita bersyukur sama musuh-musuh kita bersyukur. Apa yang dia bilang, kalau dia bilang yang buruk tentang Anda, perbaiki diri kita. Bagus. Kalau dia bilang yang kita nggak bikin, yang nggak benar tentang kita tunjukkan bahwa kita nggak bikin. 2 itu aja. Ya, dia bilang kita jelek, memang kita jelek. Ya kan, misalnya Bante gendut, memang saya gendut. Ya kan, berarti kita harus apa? Olahraga, ya jadi turun badannya kan. Nah kalau dibilang Bante ada rambut, mana ada rambut, nggak ada rambutnya. Nah jadi kita mana yang jelek kita perbaiki, ya sudah baik kita tingkatkan. Jadi dari cara situ kita bersyukur kita punya musuh ya. Kalau teman baik belum tentu dia kasih tahu, tetapi kalau musuh mungkin dia akan kasih tahu kepada Anda ya. Nah oleh karena itulah, dan yang berikutnya musuh itu adalah media promosi kita. Musuh itu adalah media promosi kita. Ketika dia ngoceh kepada Anda, ya kan, apalagi zaman sekarang viral kemana-mana, ya sudah itu bagus, media promosi. Ya kita jangan balas, nggak usah lakukan apapun, pokoknya tenang ya, seperti Rupang Buddha, meditasi aja diam, nggak usah bikin apapun. Dan yang bikin hoax itu juga lama-lama kesel kan, kok nggak ada respon? Kalau nggak di sebelah nggak ada respon, berarti apa? Buddha bilang masalah yang muncul orang yang marah kepada kita ibarat tamu ya. Kalau tamu datang kasih Anda misalnya lagi sincia ya, tamu datang ke rumah Anda bawa kue hampers. Nih kue mau nggak nastar? Anda nggak mau ambil. Kuenya jadi buat siapa? Coba Bante tanya, nastarnya nanti dikasih ke siapa? Kalau Bante mau kasih ke Pak Lim nih, nastar. Terus Pak Lim bilang, saya nggak mau Bante. Jadi nastarnya bagaimana? Bante harus bawa pulang. Sama, ketika orang marah kepada kita, ketika orang maki-maki kita, diam aja. Ya, yang penting kita bukan melakukan itu, biarin ya. Nanti makian segala macam, kalau kita nggak ambil, maka nanti dia sendiri yang bawa pulang ya. Cuma ini tentunya harus didukung daripada batin yang kuat dulu ya. Batin yang kuat yang Bante bilang di awal yang tadi, hidup adalah penderitaan. Dan yang kedua, bagaimana kita berteman dengan penderitaan kita. Dan yang yang pertama juga Bante lupa, you are not alone. Semua makhluk menderita. Terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga bisa memberikan penjelasan kepada Pak Lim Li. Berikutnya pertanyaan dari Facebook dari Cifung Li. Wandami Bante, izin bertanya, apa perbedaan dari kebahagiaan duniawi, kebahagiaan sorga, kebahagiaan nibbana? Anumodanta Bante. Baik. Kebahagiaan duniawi, kebahagiaan sorga, dan kebahagiaan nibbana. Kalau kebahagiaan duniawi yang bisa kita miliki, yang bisa kita keinginan kita yang tercapai. Misalnya begini, si Andreas mau makan ricis misalnya, terus kecapai, dia bahagia, oh bahagia dapat makan hari ini, ya kan? Itu kebahagiaan duniawi bukan? Ketika misalnya anak kita sekolah ya, anak kita mau pergi sekolah, kemudian ya lulus dengan nilai yang baik, wah kita bahagia, oh anak saya bahagia pintar misalnya, kita bahagia ya. Apapun yang di dalam duniawi, misalnya Anda kumpul uang mau beli, ya kalau mungkin yang masih kuliah mau beli handphone biasanya kan, kumpul-kumpul uang, dapat beli handphone, bahagia ya. Kumpul-kumpul uang misalnya, mau beli mobil, Anda mencapai, itu kebahagiaan duniawi yang kita bisa capai.
ya, dan lain. Misalnya kebahagiaan duniawi yang singkat yang bisa kita lihat adalah kekayaan yang baik. Ketika orang memiliki kekayaan, maka dia akan bahagia, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika di dunia ini dia memiliki jabatan, posisi yang baik, dia juga akan bahagia. Yang ketiga, ketika dia memiliki nama baik, ya, terkenal, oh apa sih ini, misalnya orang yang baik hati dan seterusnya, nah dia juga akan berbahagia, nama harum. Nah ini adalah kebahagiaan duniawi, ya. Namun kebahagiaan duniawi tidak kekal. Kekayaan, nama baik, jabatan tidak kekal, ya. Kenapa tidak kekal? Kita lihat contoh sekarang, ya. Berapa banyak yang memiliki kekayaan nggak bisa tolong. Berapa banyak yang memiliki jabatan nggak bisa tolong. Berapa banyak yang memiliki nama baik paling bertahan 7 hari, ya. Paling kalau kita di sini sembayangin sampai 49 hari, habis itu hilang. Ya, nggak ada lagi. Nah, jadi ini adalah kebahagiaan duniawi, ternyata susah-susah dikumpulkan, nggak lama efeknya, ya. Susah-susah dikumpulkan, nggak lama efeknya. Kita kaya, misalnya contoh kita kaya, kita bahagia, tetapi misalnya kita punya uang, ya, misalnya umur sudah 60, mau makan sudah nggak bisa terlalu banyak juga, ya. Mau makan misalnya sudah umur 60, mau makan KFC, anaknya sudah ngomel, "Pak, kolesterol, nggak boleh." Ya, mau makan durian, "Pak, gula tinggi," nggak boleh. Ya, mau makan mungkin yang asin sedikit, "Pak, darah tinggi," nggak boleh. Jadi nggak boleh juga kan? Jadi kaya tapi tidak bahagia. Ya, nah jadi ini yang kita mesti lihat, ya. Ternyata kebahagiaan itu bukan karena kita kaya, ya, bukan kita kaya. Ya, pada akhirnya bisanya apa? Cuma bisa makan bubur lagi. Nah, jadi ini adalah kebahagiaan duniawi yang kita bisa dapatkan, ya. Kebahagiaan duniawi didapatkan dari mana? Sering berdana, dan sering kerja keras, semangat. Ini bisa dapat. Kebahagiaan surgawi, dapatnya dari mana? Kebahagiaan surgawi adalah kebahagiaan yang telah dilakukan ketika dia hidup, ya. Kemudian jasa kebajikan ini dibawa ketika dia di alam surga, ya. Dia menjadi dewa dan dewi di sana. Di surga itu ada apa? Kalau kita baca di teks bahwa di surga itu tergantung tingkatan, ya. Tadi kita membaca tingkatan-tingkatan alam-alam surga. Tergantung tingkatan, tetapi rata-rata di alam surga mereka memiliki postur tubuh yang baik, ya, postur tubuh yang baik. Kalau Bapak Ibu mau ke alam surga, daripada kita operasi plastik cuma bertahan berapa tahun, mendingan dari sekarang uang untuk operasi plastik dipakai untuk berdana dan kita jaga sila. Ya, maka Anda akan dapat operasi plastik di alam surga lebih panjang waktunya, ya. Lebih panjang, ya. Kalau di sini nggak panjang, oke. Nah, dikatakan di alam surga adalah mereka yang lahir di sana memiliki penampilan, ya, seperti anak umur 17 tahun, ya. Jadi bagaimana kakinya, ya, kemarin kita lihat waktu bagaimana Bante Nanda melihat kaki para dewi yang ada di surga, ya, di mana mereka punya kaki disebut seperti burung merpati, ya, agak kemerah-merahan, ya, agak pink begitu kakinya. Nah, dan juga di sana mereka memiliki baju-baju surgawi, ya, baju-baju surgawi yang terbuat dari emas, perak dan seterusnya. Barang-barang di alam surga, ya, rumah-rumah istananya juga sangat-sangat baik. Dan di sana sudah nggak perlu kerja, karena di alam surga ada satu pohon yang dibilang pengabul keinginan. Apapun yang Anda inginkan, tinggal minta muncul, ya. Kalau sekarang kita mau makan, si Andreas mau makan ricis,
dia mesti grab dulu, baru ricis datang. Kalau ini enggak, Anda mau makan langsung tutup mata, begitu buka sudah di depan kita. Ya. Jadi ini di alam surga, enak ya. Tetapi Bapak Ibu, kembali lagi di alam surga enggak kekal. Kalau Anda iri sama dewa lain, mati. Ya, Anda lahir lagi ke alam biasa. Ya, kalau kita misalnya mulai tumbuh kebencian, juga akan lahir di alam biasa. Ya, jadi kalau di alam surga pun ternyata nggak kekal ya. Kalau usia kita di alam surga, karma baiknya sudah habis, ya sudah mulai keriput, mulai keringat, aduh, auranya, cahayanya udah mulai redup, ya, maka sudah expired. Ya, kita akan juga lahir di alam biasa. Nah, oleh karena itulah ternyata alam surga yang kita bela-belain juga gak bisa kekal. Nah, sedangkan mereka yang mencapai kebahagiaan dengan kesucian, yaitu kebahagiaan nibbana, maka kebahagiaannya adalah kekal. Ya, kebahagiaan bersifat tetap dan konstan dan tidak mengalami perubahan anicca. Nah, oleh karena itulah, terus umat Buddha bagaimana Bante? Ambil tiga-tiganya. Nggak salah mencoba tiga-tiganya ya. Daripada nibbana nggak dapat, surga nggak dapat, kehidupan duniawi juga nggak bagus. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha boleh ambil tiga-tiganya ya. Kaya dengan cara yang baik, dapat jabatan dengan cara yang baik, punya nama baik dengan cara yang baik, bukan bayar media, kemudian naik ke alam surga karena hasil dari kehidupan kita sebagai manusia, dan bekal kehidupan kita di manusia dengan sila, samadhi dan panya, belajar dhamma. Semoga semua ini menuntun kita juga ke alam mencapai nibbana, yaitu mencapai kesucian. Jadi tiga-tiganya boleh kalau kita sebagai umat Buddha. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bante. Semoga jawaban Bante bisa menambah pemahaman kepada Cik Fung Li dan kita semua. Pertanyaan berikutnya dari Facebook, dari saudari Melanie Mia. Namo Buddhaya Bante, bagaimana di alam surga dewa-dewi mereka belajar dhamma jika di alam surga itu mereka hidup bahagia terus? Terima kasih Bante. Ya, di alam surga kalau kita baca beberapa literatur ya, dibilang di sana yang kayak tadi Bante ceritakan ya, sangat bahagia. Terus bagaimana mereka belajar dhamma ya, akan sangat-sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena di sana mereka terlalu lama melihat ketidakkekalan. Ya, ingat terlalu lama ya. Kalau misalnya di alam manusia, Bapak Ibu sudah sering melihat ketidakkekalan. Ya kan? Seperti di ruangan ini misalnya. Lilin, tadi kita mulai kebaktian begitu masih baru. Sekarang sudah mau habis. Dupa ya kan, dan seterusnya. Nah, juga yang kedua, karena mereka susah untuk melihat ketidakkekalan, sehingga mereka lupa akan kehidupan mereka yang tidak kekal. Dan berikutnya, ketika mereka lupa melihat kehidupan tidak kekal, juga mereka terlalu menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka lupa itu semua ya. Kesenangan-kesenangan, bukan duniawi, tapi kesenangan indria. Ya, kesenangan mata, melihat yang cantik-cantik ya. Kesenangan sentuhan, baju dan yang dari bagus-bagus. Musik-musik surgawi, makanan-makanan surgawi, dan seterusnya ya. Makanan surgawi, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita yang Bante bahas kemarin ya, waktu masih bulan Juni kan, satu pangeran Bante lupa, sudah lupa namanya ya, kalau nama Bante sudah lupa. Salah satu pangeran yang menjadi arahat, dia adalah pangeran dengan punya kebajikan yang sangat banyak, sehingga tidak pernah mengenal kata tidak ada. Ya, ketika dia bilang mau minta makan kue, mama bilang nggak ada. Tetapi karena dewa sayang sama pangeran ini, kemudian para dewa memberikan makanan surgawi.
Ya Bapak Ibu, begitu makanan ini surgawi dibuka, satu kota Kapilawastu kecium harum. Ya, jadi bukan kalau misalnya kita lewat tukang sate paling coba berapa meter kecium harum ya. Kalau ini begitu dibuka dari tutup sajinya, satu kota kecium harum wangi makanan surgawi. Nah jadi di alam surga mereka sangat-sangat dimanjakan. Ya sehingga kesempatan mereka untuk berlatih dhamma dan mempelajari dhamma lebih sedikit dibandingkan kita sebagai manusia, itu sangat sedikit. Nah karena sangat sedikit inilah ya sangat merugikan juga kalau kita yang keyakinan kita belum kuat terus kita lahir di alam seperti itu. Nah oleh karena itulah kita nggak usah ke alam dewa ya. Bapak Ibu deh contoh anak kita yang rajin ke wihara. Terus dia bilang, Pak mau beli HP. Begitu Anda kasih HP, dia main game. Coba tanya lagi, Dek, ayo ikut kebaktian. Reaksinya gimana? Apa ini enggak bisa lihat orang senang aja. Orang lagi main kok. Ya, anicca kan. Itu masih di alam manusia, belum di dewa ya. Baru juga HP berapa ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah ini kalau mereka sudah memiliki keyakinan ya seperti dewa-dewa yang misalnya seperti Ratu Mahamaya mungkin kemudian yang memiliki kebajikan yang besar mungkin mereka bisa ingat, tetapi kalau yang tidak mereka nggak bisa ya. Terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya, semoga bisa memberi pemahaman kepada Saudari Melanie. Berikutnya pertanyaan dari Facebook dari Saudari Yenian. Izin bertanya Bante, bagaimana mengajarkan anak usia 20 tahun bermeditasi? Sebab dia bilang tidak bisa napas keluar, napas masuk. Jadi tidak mau. Terima kasih Bante. Baik, jadi meditasi buat pemula jangan dipaksa langsung mesti duduk ya, itu salah Bapak Ibu. Kalau kita langsung bilang kalau ibu-ibu biasa kan, sudah ikut aja tuh Bante online, ikut meditasi hari Rabu, hari Minggu, Bante yakin ya 150% kalau bisa mah pasti kabur ya. Pasti begitu Anda tinggalin HP, Anda tutup mata di depan, dia di belakang, balik belakang gitu. Kalaupun dia duduk ya pasti begini main HP. Kenapa? Karena usia-usia sekarang anak-anak kita mereka lebih susah untuk duduk seperti kayak kita duduk sila seperti ini. Kemudian mereka lebih susah untuk tenang. Kenapa lebih susah untuk tenang? Karena Bante lihat terutama di kota besar competitive advantage ya. Bagaimana persaingan yang begitu ketat sehingga mereka harus multitasking. Ya, kita lihat dari anak-anak kecil itu sudah sangat-sangat sibuk. Ketika multitasking, untuk mentarik pikiran ini tenang dengan cara tarik nafas, buang nafas, itu sudah luar biasa susahnya. Ya, itu susah. Jadi jangan pakai objek tarik nafas, buang nafas. Jangan. Terus objek apa Bante? Objek yang lain. Ya, objek yang lain. Misalnya ketika dia usahakan mereka fokus sama satu objek. Yang ketika dia di rumah, ketika misalnya anak Anda lihat lagi belajar, usahakan jangan panggil, biarkan dia belajar. Ketika dia lagi baca buku, jangan panggil, Dek, sini, biarin. Karena meditasi itu dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah bagaimana dia aware, dia sadar dan dia fokus. Jadi ketika anak-anak kita sedang ngapain, ya kadang-kadang juga orang tua kan itu kan suka iseng kan. Anak lagi bikin PR, suka di toel lah, di apa gitu. Ya, ketika dia sedang fokus, kita jangan ganggu. Ya, ketika anak kita lagi fokus, kita jangan bilang soal atau apa. Jangan, kita biarkan. Ya, dia fokus. Dia sedang melatih konsentrasi di situ. Ketika dia sedang misalnya melukis, ya, mungkin lagi les atau apa, biarkan dia fokus. Ya, jadi dari fokus itu sebenarnya sudah meditasi.
ya. Cuman memang bukan meditasi secara tradisional seperti yang kita lakukan, bukan. Nah kemudian pelan-pelan ajarkan dia, Bante rasa pelan-pelan ajarkan mereka dulu baca parita yang singkat sebelum tidur, bangun, ya minimal arti daripada Brahma Wihara. Kalau sebelum tidur, semoga semua makhluk berbahagia dan seterusnya. Lama-lama mereka yang seperti usia-usia ini akan hafal, dan ketika dia hafal, ketika dia sering ulang, maka akan muncul ketenangan. Nah daripada ketenangan itulah baru kita bilang mulai bisa masuk ke dalam yang tradisional, ya yang tradisional. Karena kalau kita langsung paksa Bapak Ibu yang tradisional itu susah banget, ya. Apalagi nanti kalau Anda bilang, ayo itu ada acara one day mindfulness, ikut. Bante jamin besok atau acara berikutnya Anda ajak dia, ya nggak bisa. Jadi jangan coba-coba anak-anaknya seperti ini Anda langsung jeblosin di dalam retret meditasi, itu nggak bisa. Yang Anda bisa lakukan kalau misalnya ada retret dari Yang Mulia Mingyu Rinpoche, ya itu Bante sangat recommended karena meditasi yang diajarkan adalah sangat-sangat simple untuk pemula. Ya, mungkin ada di bulan September, Oktober biasanya ada. Nanti kalau ada Bante akan info ke Bapak Ibu ya. Kalau ada retret, nah Anda mesti daftar itu sangat-sangat bagus. Ya. Ya mungkin ini dari Bante. Terima kasih Ci Ien. Terima kasih Bante. Sementara pertanyaan dari YouTube belum ada, dari Facebook masih ada 2 pertanyaan lagi Bante. Saya bacakan berikut pertanyaan dari Saudara Wihanes Wijaya. Izin bertanya Bante, saya pernah baca dewa-dewi dari aliran kebajikan kepercayaan lain, mereka sering berperang melawan siluman. Apa itu benar Bante? Atau hanya sekedar dongeng kebajikan saja? Terima kasih Bante. Ya baik, jadi cerita itu benar ya, Pak Oi ya itu benar. Jadi kenapa? Jadi yang kalau siluman di dalam bahasa Pali biasa kita bilang asura ya. Jadi asura ini adalah siluman dan dewa-dewi ya itu kadang-kadang ciong sama mereka, suka berantem ya. Jadi kenapa dewa-dewi ini suka ciong sama siluman? Di dalam penjelasan di Roda Dhamma yang Paticcasamuppada, kalau misalnya kita lihat yang ada di wihara-wihara Tibetan, nah itu kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan benar-benar antara alam asura dengan alam dewa, mereka tetanggaan ya, mereka tetanggaan. Nah tetanggaan kemudian tadi Bante sempat ngomong kan ada pohon pengabul harapan. Nah pohon pengabul harapan ini cuma bagian atasnya yang begitu buah jatuh, hanya jatuh di alam dewa buahnya. Tetapi Bapak Ibu akar dari pohon ini ada di alam asura. Jadi asura itu selalu hidupnya diibaratkan selalu punya iri hati sama dewa ya, punya iri hati sehingga mukanya jelek ya, badannya nggak sempurna, tetapi saktinya mirip. Nah kenapa dia suka berperang ya itu tadi, karena ada pohon ini. Kemudian ya ini ini ya gambaran ya, gambaran daripada seni. Jadi pohon ini akarnya di alam asura, buahnya di alam dewa. Seperti mungkin kita sebelah-sebelahan nih, ya. Di samping wihara ada punya pohon mangga, ya. Tetapi sebagian daripada pohon mangganya ngarah ke wihara. Beberapa buahnya juga banyak berbunga di dekat wihara, ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya di alam asura itu ya, kurang lebih seperti ini ya. Mereka yang tanam susah-susah, dewa-dewa yang petik ibaratnya. Nah jadi sering berantem. Dan di dalam juga Mahasamaya Sutta juga kan ada penjelasan bahwa para asura juga datang, para dewa juga datang. Cuman karena mereka menghormati Sang Buddha, maka mereka nggak berantem hari itu. Ya karena mereka menghormati Sang Buddha, mereka nggak berantem hari itu. Nah jadi ini benar ceritanya ya.
Jadi kalau kita cuma punya kebajikan yang kecil, terus kita lahir di alam dewa misalnya Catu Maharajika yang dekat sama mereka, ya maka kita yang bagian tukang pukulnya nanti. Makanya mesti punya kebajikan yang banyak ya. Tinggi-tinggi, Tusita, Nimanarati, Paranimita. Ya, makanya selalu Bante bilang meditasi. Kalau misalnya Anda meditasi lahir di alam Brahma, nggak ketemu tuh sama Asura ya, nggak berantem. Kerjanya meditasi aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikutnya masih dari Facebook, dari saudari Pak Limbi kembali. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Apa beda mereka dalam alam karma berat dalam ulangan sampai 100 hingga 500 tahun? Ada satu hidup alam manusia sampai 7 atau 8 sekalian akhir sampai alam Brahma. Boleh Bante beri penjelasan isu ini? Namo Buddhaya Bante, sadu, sadu, sadu. Ya jadi ini apa ya, kita bilang ibarat kata perbandingan usia ya, perbandingan usia hidup daripada alam-alam dari alam-alam kehidupan ya. Kalau misalnya dibilang bahwa alam manusia, misalnya kita manusia, terus di paling dekat dengan kita, di atas kita adalah Dewa Catu Maharajika ya. Jadi perbedaan usia manusia dengan Catu Maharajika ini dibilang bahwa satu hari di alam Catu Maharajika maka 50 tahun di alam manusia. Lah Bante kenapa beda jauh? Karena untuk lahir di alam dewa, di alam surga butuh kebajikan yang besar. Nah sehingga orang yang melakukan kebajikan yang baik tentunya mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Ya kita nggak usah pikir dewa, kita lihat kita orang biasa, ya staf biasa sama bukan staf deh contoh, yang punya kartu kredit aja, yang gampang ya, yang punya kartu kredit gold sama platinum apa bedanya? Kalau platinum tinggal kasih lihat masuk lounge, kalau yang punya gold nggak bisa. Sama ya, jadi kita nggak usah, aduh alam dewa tuh bagaimana, nggak usah, kita lihat aja. Apa contoh lagi, yang VVIP sama yang kita biasa, ya kan? Yang VVIP mereka dapat jalur khusus, yang biasa juga biasa. Nah jadi ini terjadi juga dengan perbedaan daripada usia-usia di kehidupan ya. Catu Maharajika berbeda dengan manusia. Kemudian di atas Catu Maharajika ada Tawatimsa, di atas lagi ada Yama dan seterusnya. Ini akan punya perbedaan ya. Sampai yang kalau usia Bante nggak hafal, tetapi yang Bante pernah belajar mengenai, saya pernah baca buku yang kita pas membahas neraka, ya dibilang bahwa usia di neraka pertama manusia, di atas manusia adalah Catu Maharajika Dewa. Ya, kemudian di manusia turun ke bawah yaitu neraka tingkat 1 ya, yang paling nggak panas cuma 700 derajat Celcius, itu adalah neraka Sanjiwa ya, Sanjiwa. Kalau dari alam manusia, alam surga, 1 hari Catu Maharajika Dewa sama dengan 50 tahun di alam manusia. Oke. 1 hari di neraka Sanjiwa sama dengan 500 hari di alam surga Catu Maharajika. Ya, jadi lebih enak mana? Kita berbuat baik, kita cuma tinggal dapat sedikit, tetapi jangan sekali-sekali bikin salah. Ya, dapatnya lebih panjang daripada di surga waktunya ya. Nah ini ya. Oke, makasih Pak Lim. Terima kasih Bante. Ada pertanyaan di Facebook lagi dari Saudari Indrawati Lin. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, apakah benar kalau manusia itu bisa dijaga pendamping dewa-dewi? Bagaimana menurut pandangan Buddha? Apakah salah jika kita mempercayai hal demikian? Ya baik Ci Indrawati, apakah di Buddha percaya
beberapa cerita itu ada ya. Jadi kenapa mereka menjadi pelindung kita itu sebenarnya dewa itu bukan kita bilang seperti pelindung ya, bukan. Maksudnya dia lebih menikmati di alam surga, ngapain jaga kita? Ya karena dewa itu bukan babysitter, jadi nggak jaga kita. Jadi salah konsep kalau kita bilang dewa itu menjaga kita. Ini contoh yang lucu ya. Adik saya, jadi adik Bante juga sama. Ada tukang ramal bilang, oh ini anak ada ada dewa yang jaga. Ya, jadi jangan takut. Nah satu saat nggak tahu bagaimana HP-nya atau dompet hilang. Ya, saya lupa. Jadi begitu kita tanya, itu waktu masih kecil kan, itu HP kamu mana? Hilang. Terus dia cuma jawab begini, polos ya. Iya nggak tahu, habis saya punya dewa tidur kali. Ya jadi ya ini, jadi kita bilang bukan berarti ada dewa itu melindungi Anda, bukan. Tergantung juga kita punya karma dan kita punya proses di dalam kehidupan. Ya, jadi jangan pikir oh saya punya dewa ada 10, udah aman. Enggak, tetap kama yoni, kama bandu, kama patisa, rana. Kenapa dewa itu mau dekat sama kita? Kalau kita memiliki melaksanakan sila dengan baik, itu pasti dewa dekat dengan Anda. Enggak usah cari, enggak usah cari, dia pasti akan dekat dengan Anda. Kalau Anda seseorang yang suka berbuat baik, pasti mereka akan senang sama Anda. Kalau Anda suka berbuat baik ya, Anda punya murah hati, lihat orang susah Anda tolong, orang tua Anda di rumah Anda bantu dan seterusnya, itu pasti dewa juga sayang sama Anda. Yang ketiga, kalau orang yang suka sembayang, ya suka melakukan puja bakti, dewa juga akan suka sama Anda. Kenapa? 3 ini memiliki jasa kebajikan. Oh yang terakhir sekalian promosi, yang suka meditasi juga dewa suka sama Anda. Ya, nah, jadi semua ini kenapa Bante? Karena dewa suka orang yang suka berbuat baik. Kok bisa? Setelah Anda berbuat baik, Anda melakukan pelimpahan jasa. Ketika Anda melakukan pelimpahan jasa, maka dewa punya makanan adalah jasa kebajikan Anda. Jadi ketika Anda berbuat baik dan melakukan pelimpahan jasa, itulah makanan untuk para dewa. Sehingga kalau misalnya contoh ya, misalnya ibu punya karyawan 100, kemudian ibu yang tiap bulan ngegaji mereka, ya, kemudian ada preman di pasar yang mau misalnya rampok ibu. Kira-kira 100 karyawan itu lindungi ibu atau enggak? Pasti lindungi. Kenapa lindungi? Ya nanti kalau bos saya ada apa-apa kita nggak gajian besok. Sama dengan para dewa. Nanti kalau yang si A ini yang suka berbuat baik, suka kebaktian, suka bacain saya parita, terus dia besok sakit. Nah kita siapa yang iniin bacain parita gitu. Jadi mereka akan lindungi Anda. Ya jadi ini sebenarnya sifatnya hanya hubungan seperti ini ya. Bukan mereka standby untuk kita, bukan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Masih ada 3 pertanyaan lagi di Facebook. Ya, dari saudara Chandra Cinlay. Namo Buddhaya Bante. Terkait Mahasamaya Sutta, saya ingin bertanya sebagai berikut. Apakah Mahasamaya Sutta diucapkan langsung oleh Sang Buddha seperti Ratana Sutta? Yang kedua, apakah versi lengkap dari Mahasamaya Sutta ada di buku Parita Vipassana? Dan ketiga, jika kita mau baca Dhammacakkappavattana Sutta dan Mahasamaya Sutta, sutta mana yang sebaiknya dibaca lebih dulu? Terima kasih Bante. Jadi apakah Mahasamaya Sutta ini dibaca oleh diucapkan oleh sama Sang Buddha? Ya, Bante bilang kalau dengar dari cerita si Dewi yang tadi, iya, karena Dewi yang bilang bahwa
eh, mungkin baru masuk ya. Jadi jangan nanti dipikir oh Bante ada Dewi dari mana, bukan ya, dari apa teks dari buku Riwayat Agung Para Buddha. Nah, itu Dewi itu bilang bahwa dia sendiri mendengar Mahasamaya Sutta dari Sang Buddha langsung, dan yang kedua didengar oleh Bante yang membacanya, ya. Dan kemudian kenapa dari situ kita melihat juga teks di dalam Mahasamaya Sutta ada kata Ewame Sutang, berarti ini diulang oleh Sang Buddha ke Bante Ananda, ya. Dan berikutnya pertanyaan lagi, apakah ada di buku Vipassana? Ada, ini Bante ada pakai buku Vipassana di sini, halaman 189 buku Vipassana ya. Dan ketika kita membacakan Dhammacakkappavattana Sutta atau Mahasamaya Sutta, mana yang duluan? Sebenarnya sama ya, sutta adalah seimbang, kita nggak bisa bilang mana lebih tinggi, tergantung dari hati kita mau baca yang mana dulu, itu nggak masalah ya. Jadi nggak ada keharusan harus baca Mahasamaya dulu atau baca Dhammacakka dulu ya. Jadi sesuai kebiasaan kita aja ya. Terima kasih Ko Chandra. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Yulia Lia. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya Bante. Mohon pencerahannya Bante. Ketika kita melakukan suatu kebajikan kepada anggota keluarga yang telah meninggal, dan kita merasakan bahwa semakin banyak kita berbuat kebajikan kepada keluarga yang telah meninggal, mereka semakin jauh pergi yang kita rasakan. Mereka semakin jauh, apakah itu hanya opini dari diri sendiri saja? Apakah itu tandanya mereka menerima jasa kebajikan kita, Bante? Mohon pencerahannya, Bante. Mengenai leluhur ya. Jadi ada cerita menarik Bapak Ibu ya. Kalau biasa sembayang leluhur, kalau Bante biasa suka pakai persembahan dan diganti tiap hari. Ya, tetapi yang ganti bukan Bante ya, yang ganti si Andreas. Jadi kemarin setelah dia ganti hari pertama, ya malamnya itu ada yang datang. Dia bilang, oh Bante di kamar saya tadi malam ada yang ketok 2 kali katanya. Jadi Bante coba bilang, oh iya mungkin ada oma atau opa yang bilang makasih gitu kan. Nah, jadi ketika kita misalnya melakukan kebajikan buat mereka, apakah mereka bisa kasih tahu mereka akan pergi kemana dan seterusnya? Nah kita nggak tahu ya. Sekali lagi kita nggak tahu mereka akan lagi kemana, mereka nggak tahu. Cuman biasanya kalau anak yang punya hubungan spesial, hubungan dekat dengan papa mamanya, biasanya dikasih mimpi. Ya, ketika yang meninggal pakai baju yang bagus, ya mungkin dia mukanya bahagia. Nah, biasanya itu sudah alam yang baik, ya. Atau ketika misalnya sebelum meninggal kita sudah tahu yang si mendiang ini kehidupannya baik, melaksanakan sila, ya, rajin sembahyang, dan ya mungkin ini 2 adalah kriterianya, ya itu sudah yakin dia pasti akan lahir di alam yang lebih baik. Kita nggak pusing lagi, ya. Selama ini adalah kriteria yang Bante rasa paling gampang kita tahu. Nah kalau misalnya kita melakukan kebajikan dan kita merasa dia tambah jauh dengan kita, nah mungkin itu feelingnya Cici ya. Kalau misalnya Cici rasa mereka sudah rasa bahagia, ya itu oke. Karena pihak keluarga yang kerabat yang di rumah tentunya punya feeling yang lebih kuat daripada orang di luar itu. Ya misalnya ketika Cici bicara seperti ini, Bante juga nggak bisa judge bahwa Bante kayaknya enggak. Ya karena itu adalah feeling Cici, Bante nggak bisa ngejudge. Karena kenapa? Bante orang luar. Ya, makanya Bante selalu minta kepada Anda, tolong kalau Anda yang taruh nama, Anda juga yang baca. Karena kenapa? Ya tadi, feelingnya adalah kekuatan karma yang Anda perbuat selaku Anda daripada pihak keluarga, tentunya lebih kuat, lebih kusuk ketika Anda berdoa. Bukan para biku tidak kuat, ya. Tetapi ketika kita sembahyang, kita membagikan jasa kebajikan, misalnya ini ada 70
berapa? 72 ya. Ini 72 nama misalnya. Bante kenal dari 72 paling Kobeni, Cineli Kasmir, Ci Aling yang baru meninggal juga. Paling hanya 3 sama Niko. Oh, ada sekitar 60-an, 65 foto. Ya, Bante cuma kenal 4 sampai 5 orang. Ya, tetapi yang kenal masing-masing adalah siapa? Anda sendiri. Ya, yang keseharian misalnya dengan papa Anda, dengan mama Anda, dengan anak Anda. Makanya saya selalu himbau kalau kita berbuat baik, terutama kalau kita sayang mereka dan kita mau tolong mereka untuk cepat lahir di alam lebih baik, tolong ketika ada upacara sembahyang ikut. Ya, jangan Bante ini. Ya, kadang-kadang yang paling Bante kalau orang Jakarta tuh kadang-kadang Bante ini ya, nama papa saya tolong doakan. Ya, kadang-kadang juga kalau WA nggak kasih tahu nama. Ya, cuma kasih foto, Bante ini papa saya tolong doakan. Nggak tahu siapa yang kirim, juga nggak tahu apa. Terus yang paling nyelesek itu, Bante, ini mau bayar berapa? Ya, doa itu gratis, nggak bayar pokoknya ya. Yang penting keluarga ikut. Itu adalah syarat yang kunci di dalam pelimpahan jasa. Karena kenapa? Tadi Bante bilang contohnya 65 foto, Bante pribadi cuma kenal 5, sisanya saya nggak kenal. Ya, dan ketika kita nggak kenal, tentunya kita nggak bisa visualisasi buat mereka. Ya, kita hanya baca doa biasa dan kita harap semoga yang di sini bahagia, tetapi secara batin itu nggak kuat. Nah, yang kuat Anda dari rumah. Nah, oleh karena itulah ketika nanti kita akan baca doa seperti ini, mungkin tanggal 1 Agustus sampai hari H, nah Bapak Ibu diharapkan yang titip nama, yang sayang sama leluhur Anda, silakan ikut baca doa ya. Ini Bante selalu ulang-ulang, Bante rasa sudah kasih tahu. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, ya mereka akan pergi di alam yang lebih baik, ya tergantung daripada karma juga mereka. Yang kita berbuat kebajikan hanya 1/7 bagian dibandingkan dengan karma mereka sendiri. Ya, nanti ketika tanggal 1 ke depan kita akan lebih membahas mengenai patidana, peta dan seterusnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Satu pertanyaan lagi dari Facebook. Wandami Bante, saya ingin bertanya, bagaimana dengan mereka yang terlahir di alam arupa Brahma, yang pernah saya dengar berupa cahaya, yang tidak dapat mendengar Dhamma? Apakah mereka yang terlahir di arupa Brahma bisa terlahir di alam yang lebih tinggi, atau harus terlebih dahulu ke alam manusia? Terima kasih Bante. Ya, baik Bapak Ibu, ketika kita ingat dulu ketika Pertapa Siddhartha, dia belajar ya sama Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Juga ketika kita mengingat teks bahwa Asita Kaladewa, seorang pertapa yang paling sakti di Himalaya waktu itu, juga dia menangis ya. Kenapa 3 orang ini, kenapa bahkan setingkat Asita Kaladewa itu menangis? Karena dia tahu dia nggak bisa dengar Dhamma. Dan dia juga nggak bisa menurunkan tingkat ketenangan batin yang sudah dia latih selama ini. Sehingga 3 orang ini mereka lahir di alam ya arupa Brahma ya. Mereka tidak bisa sama sekali mendengarkan Dhamma ya, terutama yang Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Ketika Sang Buddha sudah mencapai nibbana, mencapai pencerahan, Sang Buddha kemudian mengingat siapa yang akan diajarkan Dhamma ini, ya siapa yang bisa diajarkan Dhamma ini. Dia kemudian melihat dunia, Sang Buddha melihat dunia, kemudian mengingat kedua gurunya. Tetapi kedua gurunya ini sayang sekali, mereka sudah lahir di alam arupa Brahma, sehingga tidak ada lagi kesempatan walaupun seorang Buddha untuk mengajarkan mereka di alam itu. Nah, oleh karena itulah Buddha bilang bahwa terlahir di alam arupa Brahma, ya tidak ada mata, tidak ada apa-apa, tidak ada mata, tidak ada telinga, ya tidak punya indria untuk menerima
panca indera lagi, maka sangat susah untuk mengajarkan. Dan bagaimana untuk mereka belajar Dhamma, mereka akan tinggal di arupa Brahma itu selama berkalpa-kalpa dan sangat-sangat lama sekali. Ya, bahkan juga Bapak Ibu di dalam Mahasamaya Sutta hanya alam-alam Brahma yang masih memiliki wujud yang bisa turun. Ya, seperti Bante cerita kemarin ada 4 dewa Brahma yang tertinggi. Salah satu Brahma Harita yang juga turun untuk memberikan penghormatan kepada Buddha dan mendengarkan Dhamma. Sisanya di atas itu alam arupa Brahma mereka nggak bisa lagi. Ya, mereka nggak bisa lagi. Nah, oleh karena itulah untuk mereka yang sudah lahir di sini, mereka harus ke alam manusia dulu. Cuman mungkin harus tunggu, ya mudah-mudahan Buddha Maitreya atau Buddha berikutnya yang datang untuk mengajarkan mereka Dhamma. Ya, terima kasih.